Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Piping Tutorial Channel. Setelah sekian lama saya tidak mengupload video teman-teman, dikarenakan kesibukan saya. Dan pada kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman yang pemula dalam pekerjaan sistem perpipaan. Di mana yang akan saya jelaskan ini sangat mendasar sekali, agar supaya pada saat teman-teman pemula mulai masuk ke dunia piping, teman-teman sudah punya dasar. Walaupun ini cuma teori, tapi setidaknya ini bisa menjadi gambaran. Baik, langsung aja teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyetel pipa dan ketemu dengan elbow. Ya, jadi pipa kita join ke elbow. Di mana pekerjaan ini adalah pekerjaan pabrikasi di workshop. Yang pertama teman-teman, dalam memfabrikasi sebuah konstruksi piping, kita harus berdasarkan kepada isometric drawing. Di mana isometric drawing ini sudah banyak saya jelaskan di video-video sebelumnya. Dan ini sangat penting sekali untuk dipelajari teman-teman, agar supaya kita tidak salah dalam penyetelan konstruksi pipa tersebut. Nah, di sini saya akan gambarkan, teman-teman bisa lihat ini saya menggambar sebuah pipa. Ini sketch aja ya teman-teman. Ya, ini sekedar contoh aja. Nah, seperti ini. Nah, ini pipa ya teman-teman ya. Kemudian di sini, nah ini anggaplah ini pipa, dan kita akan sambungkan ke elbow. Kalau elbow itu seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Anggap aja pipa ini 8 inci. Ini pipa 8 inci akan kita sambung ke elbow ya, elbow. Nah, bagaimana cara menyetelnya? Kalau kita bekerja di workshop, nah biasanya teman-teman di workshop itu pipa seperti ini ada dibuatkan tempat dudukannya. Biasanya kaki 3 seperti ini dudukan pipa ya. Saya sketch aja ya teman-teman di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, begini. Nanti pipa itu didudukan di tempat duduknya ini agar supaya pipa ini benar-benar rata, terpas ya. Nah, kalau kita ingin menyetel pipa, ini sebaiknya di waterpass teman-teman. Tapi kalau kita tidak punya waterpass, kita masih punya cara lain untuk menyetel pipa ini. Baik, pertama-tama, langkah pertama dalam penyetelan pipa ini adalah kita take well piece di sini teman-teman. Jadi di sini kita buatkan pelat kecil, kita welding di pipa yang sebelah sini. Ini kalau penyetelan pipa seperti ini teman-teman butuh manpower paling sedikit 2 orang. Dimana yang satu nyetel, yang satu ngetek di plat di bawah ini teman-teman. Tujuannya adalah agar elbow nanti didudukan di sini tidak jatuh. Ya, jadi platnya dilebihkan sedikit untuk dudukan elbow. Baik. Nah, itu cara penyetelannya teman-teman. Kemudian kita ambil 2 buah siku. Jadi di piping itu teman-teman kita harus punya siku yang panjang. Nah, untuk penyetelan pipa seperti ini. Ya, jadi saya gambarkan seperti ini pipanya dan sikunya seperti ini. Nah, ini. Jadi siku kita letakkan di atas elbow teman-teman. Kita letakkan di atas elbow seperti ini.
Maaf teman-teman, ini saya seket aja. Nah, ini siku teman-teman ya. Ini alat kita siku, kita letakkan di atas elbow. Ini siku yang pertama. Kemudian siku yang kedua, jadi kita memang harus memiliki dua siku teman-teman. Nah, siku yang kedua, ini saya gambarkan lagi. Nah, siku yang kedua teman-teman kita simpan di pipa. Yang satunya di elbow, yang satunya di pipa. Dengan catatan pertemuan antara siku dengan siku ini tidak boleh ada celah, ada gap. Jadi harus betul-betul lurus teman-teman agar penyetelan elbow ini benar-benar siku. Ini cara menyetel elbow dengan pipa dengan menggunakan dua siku. Itu cara yang pertama ya teman-teman. Kalau kita menyetel pakai siku ini atau dua siku ini, teman-teman, ini pipa tidak perlu water pass. Tidak perlu water pass. Walaupun dia yang sebelah turun, yang sebelah naik, ini tidak masalah. Tapi yang penting dua buah siku ini harus benar-benar menempel dan rapat. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, ini bisa di tack well lagi di atasnya. Nah, jadi yang teman-teman yang satu bertugas untuk tack well, dia harus cepat-cepat untuk tack well di atasnya agar tidak goyang hasil penyetelan. Oke. Nah, setelah kedua atas bawah ini sudah di tack well, nah, kemudian sampingnya bisa kita center pakai siku juga, kita lurusin pakai siku. Nah, itu penyetelan dengan menggunakan siku. Namun kalau kita tidak punya siku teman-teman, tapi kita punya water pass. Nah, caranya kita letakkan water pass di pipa ini, ya, airnya pas di tengah-tengah. Jadi kalau airnya masih miring, kita harus betul-betul ratakan. Yang mana yang perlu kita naikkan, yang mana perlu kita turunkan di antara dua kaki-kaki ini. Sehingga posisi pipa ini benar-benar water pass. Kalau sudah water pass pipa ini, di sini kita level juga di sini di elbownya teman-teman. Kita level juga, kita water pass juga. Kemudian kalau sudah level, airnya sudah di tengah-tengah, baru kita tack well yang di atas. Nah, sehingga setelan kita itu benar-benar siku antara elbow dengan pipa. Nah, untuk yang dasar-dasar ini teman-teman, saya kira tidak usah terlalu panjang agar teman-teman yang pemula bisa mengerti cara-cara menyetel pipa yang ketemu dengan elbow. Tapi satu yang perlu diingat teman-teman, sebelum pabrikasi, teman-teman harus benar-benar memilih pipa sesuai dengan isometrik. Jadi kalau isometriknya butuhnya 8 inci, lihat lagi skijulnya. Skijul berapa? Skijul 80 misalnya. Nah, itu harus benar-benar skijul 80 yang dipasang teman-teman. Begitu juga elbownya. Jadi jangan sampai ada salah satu yang skijul 80 misalnya, yang satunya skijul 40. Nanti beda ketebalan dan itu tidak bisa diterima nanti. Di saat inspeksi atau ada welding inspector yang mengecek atau quality control, nanti akan ditolak pekerjaan seperti itu. Baik, untuk yang dasar ini teman-teman, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Pada video berikutnya saya akan bahas juga tentang pekerjaan pipa ini, penyetelan dasar. Nanti akan kita ketemukan lagi dengan material-material yang lain. Dan ini hanyalah untuk pemula teman-teman. Kalau yang sudah menguasai pekerjaan pipa, tentu ini bukanlah suatu hal masalah, tapi bagi teman-teman yang baru mulai atau yang baru mengenal pekerjaan ini, tentu ini sangat membantu untuk sebagai gambaran agar nanti teman-teman tidak kaget dan cara penyetelannya seperti ini. Demikian apa yang saya jelaskan teman-teman. Saya mohon maaf dan ini bukan saya menggurui, ini hanyalah berbagi pengalaman teman-teman, dan mudah-mudahan kita semua dapat saling belajar sehingga kita dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.